Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampuh kita Bapak Miskari LCMHI, mudah-mudahan oleh Allah dimuliakan dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa diberikan kesehatan walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat teriring salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang merangkis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adanya Islam wal iman. Baik, saya akan membahas sepengetahuan saya tentang ijtihad. Langsung saja, ijtihad. Ijtihad menurut bahasanya itulah bersungguh-sungguh atau berusaha dengan tekun agar bisa mencapai apa yang diinginkan. Jadi ijtihad di sini adalah bersungguh-sungguh, berusaha dengan tekun agar bisa mencapai apa yang diinginkan. Jadi itu. Secara istilah, ijtihad adalah melimpah tenaga. Jadi bersungguh-sungguh artinya tenaganya memeras pikiran untuk mendapatkan hukum agama. Jadi bersungguh-sungguh ingin mendapatkan apa yang diinginkan atau ingin mendapatkan hukum agama. Jadi harus bersungguh-sungguh biar mendapatkannya melalui salah satu dalil-dalil syarak dan pertimbangan yang matang dan menggunakan akal sehat. Jadi dia menggunakan akal sehat, ini ijtihad, menggunakan akal sehat dan melalui salah satu dalil-dalil. Jadi sudah ditetapkan dalil-dalilnya, artinya usaha yang sungguh-sungguh agar dapat menemukan sebuah hukum yang masih belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis secara terperinci dengan tetap menggunakan Al-Quran dan hadis. Jadi mengambil di dalam Al-Quran dan hadis, akan tetapi ini tidak terlalu terperinci. Maka dari itu para ijtihad itu terperincikan, menjadi diperjelas dari dimaksud Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi di sini ada macam-macam ijtihad. Yang pertama yakni ijma. Nah, ijma di sini merupakan kesepakatan yang diambil oleh ulama. Jadi ulama di sini mengambil satu hukum di dalam Al-Quran atau hadis. Nah, di situ akan disepakatin oleh ulama tersebut ketika mengambil satu hukum. Nah, maka dari itu nantinya maka akan timbul hukum tersebut maka menjadi fatwa ulama. Seperti itu. Disepakatkan dulu baru nanti menjadi suatu hukum. Tetapi hukum tersebut itu masih ngambil di dalam Al-Quran ataupun hadis. Diterperinci seperti itu. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menyamakan, artinya satu masalah baru disamakan dengan masalah lama yang memiliki kemiripan sebab serta efeknya. Jadi qiyas di sini adalah menyamakan arti yang lama atau hadis yang lama atau hukum yang lama. Hukum yang lama itu disamakan dengan arti yang baru. Nah, seperti itu. Disatukan, artinya disamakan, kepemiripan itu disamakan. Itu qiyas, menyamakan yang pertama ada dalilnya. Pertama ada satu masalah yang lama
dikaitkan dengan yang baru, artinya disamakan. Itu di kias. Sedangkan sujud zari'ah ini adalah jenis ijtihad yang mengambil hukum lebih keras untuk berhati-hati. Jadi sujud zari'ah di sini adalah jenis hukum atau mengambil hukum yang lebih keras untuk berhati-hati. Misalnya ini boleh, boleh dimakruhkan, mubah dimakruhkan, atau malah diharamkan. Kenapa? Biar berkata agar masyarakat itu berhati-hati seperti itu. Maka mubah itu dimakruhkan atau malah diharamkan. Kenapa? Biar masyarakat itu berhati-hati. Selanjutnya istishab. Ijtihad ini adalah memutuskan satu hukum dengan menunggu ketetapan suatu perkara. Hal ini seperti seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya ke perantauan tanpa kabar. Tidak serta perempuan itu boleh menikah lagi jika belum ada kepastian apakah suaminya sudah meninggal atau telah menceraikan. Jika hal itu sudah dipastikan, barulah perempuan itu boleh menikah lagi. Nah, seperti itu. Itu istishab. Sedangkan ijtihad ini merupakan pengambilan hukum berdasar kebiasaan atau adat selama suatu masalah tidak bertentangan dengan Quran, hadis, malah tersebut tetap dibolehkan. Jadi di sini adalah ijtihad yang merupakan pengambilan hukum berdasarkan kebiasaan atau adat. Jadi di suatu kampung, di suatu kampung itu tersebut itu hukum itu menggunakan kebiasaan atau adat di kampung itu. Akan tetapi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Itu uruf. Syarat-syarat mujtahid: mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum itu meskipun tidak hafal di luar kepala. Jadi syarat-syarat mujtahid di sini adalah mengetahui isi Al-Quran. Jadi tahu Al-Quran, tahu isinya Al-Quran, walaupun dia tidak menghafalkan, walaupun dia tidak hafal di luar kepala, akan tetapi dia tahu, maka itu diperbolehkan. Itu syarat-syarat mujtahid. Mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu seperti nahwu, sorof, ma'ani, bayan, bad'i, agar dengan ini mentafsirkan ayat Al-Quran atau as-sunnah dengan cara berpikir dengan benar. Jadi harus tahu nahwunya, sorofnya, ma'ani, bayan, bad'i, itu harus tahu. Biar dengan cara berpikir itu yang dengan benar. Jika mentafsirkan Al-Quran itu bisa tahu, karena tahu dengan nahwu sorofnya seperti itu. Jadi itu syaratnya. Mesti mengetahui ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang seluas-luasnya. Ini mujtahid ini harus tahu kaidah-kaidah fikihnya yang seluas-luasnya. Seperti itu. Usul fiqh ini asal fikihnya. Karena ilmu sebagai dasar berijtihad. Seperti itu. Mesti mengetahui soal-soal ijma hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma itu. Jadi harus tahu, ini syaratnya. Mesti mengetahui nas mansukh dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadis yang sahih dan hasan, mana yang dhaif, mana yang makbul, mardud, mengetahui rahasia-rahasia tasyri', asyurisi syariah. Jadi syarat mujtahid di sini adalah harus tahu mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis yang dhaif, mana yang makbul dan mardud. Itu harus tahu. Itu syarat-syarat mujtahid. Kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syarak dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf. Sekian dari saya, itulah pembahasan ijtihad dan mujtahid. Sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.